pertama, saat ini dengan semakin majunya industri perunggasan, maka populasi yang coba diterapkan oleh para peternak di Indonesia semakin besar, dan dalam satu area tertentu antara farm yang satu dengan farm yang lain yang memiliki tingkat biosecurity yang berbeda, praktis manajemen yang berbeda, mengakibatkan penularan dari virus IND ini semakin cepat. Dan yang ketiga juga kita bisa melihat bahwasanya penggunaan vaksinasi atau strategi vaksinasi yang ada saat ini belum maksimal. Industri perunggasan di Indonesia ini sangat strategik ya, kontribusinya terhadap PDB di Indonesia kurang lebih 3% untuk sektor peternakan. Tetapi dari GDP sektor peternakan itu sendiri, kontribusi dari perunggasan itu sekitar 67%. Karena itu sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi kita dan juga penciptaan lapangan kerja, dan juga ke depan prospek pertumbuhannya sangat bagus karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, jadi pasar dalam negeri sangat besar, dan juga saat ini Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara eksportir daging ayam ke depan karena industri ini sangat maju pesat dengan adanya serapan atau adaptasi atau adopsi teknologi terkini di dalam industri ini, baik di on-farm dan juga off-farm, memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai negara eksportir ayam di dunia. Kita sudah membuktikan itu, walaupun level of proportionnya, jadi kontribusinya masih sedikit, tetapi kalau kita serius, bekerja keras dan bekerja cerdas untuk meningkatkan daya saing industri ini, so pasti ya prospek untuk kedepannya sebagai negara eksportir daging ayam di dunia kita mampu. Satu hal yang menurut saya penting untuk kita atasi adalah bagaimana menciptakan agar industri ini bisa berdaya saing. Nah, berdaya saing ini bisa di level on-farm, bisa di level perusahaan, dan bisa di level industri. Karena itu banyak faktor. Contoh misalnya di level on-farm, bagaimana kita bisa memperkenalkan agar teknologi on-farm dan juga kandang-kandang yang dipakai oleh budidaya, oleh para peternak ini mampu ya bisa berdaya saing, peningkatan daya saingnya dari sudut pandang produktivitas atau yield misalnya. Jadi bagaimana supaya FCR-nya semakin rendah, bagaimana budidaya ayam ini menghasilkan standarisasi atau level of homogeneity ya di antara live birds yang dihasilkan itu sama, lalu juga indeks prestasinya, lalu mortality. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam kerangka ini. Tentu penerapan good agriculture practices di kandang ini menjadi kunci. Nah, penerapan good agriculture practices kan bisa mengadopsi teknologi yang tepat guna, yang modern untuk budidaya ayam di kandang. Baik misalnya dengan closed house, dengan teknik-teknik budidaya yang lebih modern, menggunakan breeding dan juga hatcheries yang unggul sebagaimana tadi disampaikan di dalam seminar SEFA hari ini, ya bagaimana kita men-share, bagaimana kita mendiseminasi hasil-hasil penelitian agar produktivitas di kandang bisa lebih baik dan kandang bisa lebih berdaya saing untuk menghasilkan produk-produk unggas yang bisa affordable, yang lebih dapat dijangkau oleh masyarakat, kualitasnya bagus tapi harganya bersaing, lalu juga tidak hanya quantity yang dihasilkan tetapi juga kualitas, tetapi juga safety of the product. Jadi food safety itu juga menjadi salah satu kunci daripada daya saing on farm tadi. Kunci keberhasilan ekspor ya di berbagai negara adalah adanya hilirisasi daripada produk unggas ini. Jadi kita tidak hanya menghasilkan live bird, kita tidak hanya menghasilkan chill product, kita tidak menghasilkan frozen product, tapi juga parting dan juga level of hilirisation ya atau downstreaming. Ya. Nah, bagaimana kita menciptakan nilai tambah di sepanjang rantai nilai? Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa negara kita sudah mulai menjadi negara eksportir. Kita mengekspor ya live bird dari Pulau Bintan ke Singapura. Kemudian kita juga berhasil mengekspor ke beberapa negara produk olahan ayam ke Jepang, ke Singapura, lalu ke Middle East. Tetapi jumlahnya masih kecil, proporsinya masih kecil. Kita punya potensi untuk memperbesar pangsa pasar ekspor di negara lain kalau kita betul-betul serius. Tadi kuncinya adalah modernisasi dan hilirisasi industri ini. Baik ya, mulai dari on farm,
mulai dari juga OFAM itu terkait dengan aspek logistik, pemasaran, pengolahan, dan juga retail ya. Itu harus kita benahi semua. Jadi modernisasi, hilirisasi di sepanjang rantai nilai itu cara-cara baru yang ekspor ayam ini membutuhkan persyaratan yang sangat ketat. Kita harus memenuhi SOP dari negara importir terkait dengan standarisasi, terkait dengan tadi food safety ya, terkait juga dengan kandungan katakanlah E. coli dan lain sebagainya perlu untuk kita bereskan di tingkat domestik ini, dan juga environment ini juga harus sehat. Jadi kalau kita sebagai negara ekspor ayam kemudian terjadi tiba-tiba outbreak avian influenza, maka negara importir akan menutup pasar kita. Jadi ekosistem semuanya harus dibenahi. Inilah peran daripada industri obat-obatan hewan di Indonesia ya, untuk meningkatkan kesehatan ayam broiler dan juga layer. Karena ayam yang sehat adalah kunci untuk berproduksi daging yang lebih baik dan lebih baik. The respiratory problems, generally speaking, in broilers affect mostly in terms of performance and mortality. So basically the birds will not grow properly and they will die because of the disease pressure. These are the most important effects on the broiler flock, mortality and also performance issues. Generally speaking, we have Newcastle, bronchitis, H9, E. coli, and sometimes also other viruses like avian metapneumovirus. For the Indonesian perspective, H9, bronchitis, and Newcastle are generally the diseases that are affecting the most. That's for the viral part. And from the bacterial side, I would say that Mycoplasma and E. coli would be the most important bacterial diseases that affect the respiratory tract. And I think that getting invited to such an event was a honor for me. I could talk what I like, and I think the impression I have, general impression from the customer side and from the organization, the SIVA organization, was very, very good. So thumbs up, keep on the good work, and I think it was very successful.